Ketika alam sebagai sahabat kita itu diserang secara brutal oleh para penjahat, manusia yang seharusnya menjaga alam semesta ini ternyata menjadi perusak dari seluruh stabilitas alam yang ada di seluruh dunia. Berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat serampangan kemudian menjadikan manusia sebagai korban. Para pejabat yang sebenarnya justru membuat huru-hara, merusak hutan ini, tidak ada satupun yang memiliki budaya malu untuk mundur dari jabatannya. Mereka hari ini datang ke berbagai lokasi seolah-olah dia malaikat penolong, tapi sebenarnya mereka itu adalah perampok dari berbagai keseimbangan alam yang ada di Indonesia. Kami meminta kepada para pejabat yang tidak becus menduduki jabatannya, mundur kalau punya budaya malu. Bahwa kebijakan bangsa hari ini, kebijakan negara hari ini tidak boleh hanya menguntungkan kepada generasi yang ada di hari ini. Jangan kemudian dikeruk sehabis-habisnya hanya untuk membuncitkan perut para pejabat, para pengusaha, dan berbagai kelompok yang hari ini menjarah harta Indonesia habis-habisan. Tidak boleh lagi kita menjadi penjahat di dalam kehidupan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Terus Terang Media beserta seluruh awak yang bertugas di sini menyampaikan duka yang sangat mendalam atas terjadinya bencana di Sumatera, tanah longsor di beberapa bagian di seluruh Indonesia hari ini. Kita bisa melihat bagaimana alam berbicara. Ketika alam sebagai sahabat kita itu diserang secara brutal oleh para penjahat, maka dia tidak lagi bersahabat dengan kita. Alam kemudian berbicara bahwa manusia yang seharusnya menjaga alam semesta ini ternyata menjadi perusak dari seluruh stabilitas alam yang ada di seluruh dunia. Wabil khusus di Indonesia. Mari kita bicara tentang bagaimana krisis ekologi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, mari kita berbicara dari sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana bahasa alam yang ingin ditunjukkan kepada manusia. Theodor Adorno, seorang filsuf dari masa Frankfurt, dalam bukunya Minima Moralia mengatakan bahwa manusia datang ke alam semesta jauh sesudah alam semesta ini sudah berada. Syekh Muhammad Thohir bin Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir mengatakan bahwa alam semesta ini sudah lebih dulu ada daripada manusia. Artinya apa? Manusia diturunkan ke alam semesta ini untuk menjaga, memimpin, merawat dari apa yang disebut oleh Ibnu Arabi sebagai bahasa Tuhan, sebagai bahasa rahmat bagi seluruh umat manusia. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat serampangan kemudian menjadikan manusia sebagai korban. Para penjahat itu, illegal logging, illegal mining, dan berbagai pertambangan-pertambangan baik itu yang formal maupun non-formal ternyata menjadi penggunting dalam lipatan kehidupan manusia kita hari ini di Indonesia. Dan lebih ironisnya lagi, bencana yang terjadi di Sumatera itu kemudian memakan seluruh anak manusia yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perusakan alam yang terjadi di berbagai belahan Sumatera dan juga di beberapa bagian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Oleh karena itu, marilah kita membangun kesadaran ini terutama dari para pembuat kebijakan. Janganlah mengelola negara ini secara serampangan. Karena bagaimanapun kita harus tetap menghidupkan alam semesta ini sampai hari kiamat nanti. Kita bisa boleh mati kapan saja, tapi alam semesta harus bisa terjaga keseimbangannya. Dan lebih ironis lagi, para pejabat yang sebenarnya justru membuat huru-hara, merusak hutan ini, tidak ada satupun yang memiliki budaya malu untuk mundur dari jabatannya. Bahkan mereka bertindak sebagai pejabat yang seolah-olah helping hand, padahal mereka adalah grabbing hand. Mereka hari ini datang ke berbagai lokasi seolah-olah dia malaikat penolong,
tapi sebenarnya mereka itu adalah perampok dari berbagai keseimbangan alam yang ada di Indonesia. Berbagai kebijakan, tambang-tambang yang hari ini dibuka, dieksplorasi seluas-luasnya atas nama negara, sebenarnya hanya menguntungkan hanya segelintir pihak, tapi mengorbankan seluruh umat manusia yang mendiami berbagai konservasi alam dan berbagai tempat di seluruh Indonesia yang semuanya bergantung kepada alam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua pemirsa Terus Terang Media, dalam Berani kali ini kami meminta kepada para pejabat yang tidak becus menduduki jabatannya mundur kalau punya budaya malu. Jangan kemudian obsesi politik ini dijaga seawet-awetnya seolah-olah Anda bisa membuat kebijakan yang hanya menguntungkan kepada kelompok mereka saja. Ini adalah bagian dari kejahatan-kejahatan kebijakan atas nama negara. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyadari semua, kita semua harus melawan dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh para pejabat dan kementerian ini yang pada dasarnya tidak pernah memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Bangsa ini harus tetap hidup, tidak boleh hanya berhenti di sini, karena generasi kita juga akan menunggu dari apa yang disebut sebagai budidaya alam itu. Saudara-saudaraku semua, kita sudah kehabisan kata-kata. Sudah terlalu banyak kutipan-kutipan yang harus kita buat untuk bisa menyadarkan kita semua. Tapi sayangnya, para pemangku kebijakan dan para pejabat di dalam negara ini sudah terlalu lama memporak-porandakan alam, yang pada akhirnya hanya bisa membuat kita sengsara seperti hari ini. Mari kepada saudara-saudaraku yang mampu dan memiliki harta berlebih, salurkan bantuan kepada saudara-saudara kita ini. Kita memang ditakdirkan untuk bisa saling menghormati dan memberikan empati kepada seluruh umat manusia. Dan jangan lupa juga bahwa kebijakan bangsa hari ini, kebijakan negara hari ini tidak boleh hanya menguntungkan kepada generasi yang ada di hari ini. Kita masih punya generasi ke depan yang mungkin 300-400 tahun lagi mereka akan hidup dari apa yang dimiliki oleh Indonesia. Jangan kemudian dikeruk sehabis-habisnya hanya untuk membuncitkan perut para pejabat, para pengusaha, dan berbagai kelompok yang hari ini menjarah harta Indonesia habis-habisan. Saudara-saudaraku semua, kami semua ini turut prihatin dengan apa yang terjadi di Sumatera dan di beberapa bagian Indonesia hari ini. Oleh karena itu, keprihatinan ini bukan hanya berbentuk helping hand, tapi juga ada kebijakan-kebijakan yang visioner. Termasuk juga Presiden Indonesia hari ini harus mengambil langkah tegas untuk menghentikan semua penjarahan-penjarahan yang brutal ini terhadap apa yang dimiliki oleh Indonesia. Presiden boleh berganti, wakil presiden boleh berganti, pemerintahan boleh berganti, dan generasi kita akan memiliki kawan dan lawannya sendiri masing-masing sesuai dengan zamannya. Tapi alam semesta ini diperuntukkan oleh Tuhan supaya kita bisa mengakui bahwa wujud Tuhan itu ada dalam pelestarian alam semesta ini. Alam raya yang ada di Indonesia, alam raya yang ada di seluruh belahan di dunia manapun tidak boleh lagi kita jahati, tidak boleh kita rampok, tidak boleh kita eksploitasi seolah-olah dunia ini berhenti di sini. Oleh karena itu, betapa prihatinnya kita dengan berbagai eksplorasi hasil alam kita yang habis-habisan seperti di Raja Ampat, termasuk di beberapa bagian di Jawa, di Sulawesi terutama, bagaimana kemudian tambang-tambang itu beroperasi dan seolah-olah ini atas nama negara dan kita diminta untuk memaklumi itu semua. Hari ini korban sudah berjatuhan, sudah dimakan oleh berbagai brutalitas alam. Ini adalah bahasa alam kepada kita bahwa kita tidak boleh lagi memusuhi alam semesta, apalagi hanya untuk kepentingan sepihak semata. Alam adalah sahabat kita, harus dijaga. Dan bagaimana kemudian fauna dan flora yang ada di dalam hutan raya yang ada di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan dan seterusnya
harus betul-betul bisa menjadi maslahat bagi seluruh umat manusia. Dan manusia diturunkan ke bumi ini untuk menjaga sebagai khalifah dari penjaga seluruh alam semesta raya ini. Mohon maaf kalau memang ternyata hari ini agak sedikit emosional, karena memang semua bencana yang terjadi ini adalah bahasa alam dari keserakahan manusia, dari keserakahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hari ini atau pemerintahan yang sebelumnya. Kita betul-betul mengalami krisis moral terhadap alam seperti yang ditulis oleh Theodor Adorno, Ibnu Arabi, Santo Thomas Aquinas, dan berbagai para filsuf dan para tasawuf yang sudah lampau. Bagaimana kemudian mereka mengingatkan kita untuk tetap menjaga keseimbangan alam ini sesuai porsinya. Tidak boleh lagi kita menjadi penjahat di dalam kehidupan umat manusia. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.